Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 17 Sya'ban 1444 Hijriah, maka kita akan masuk kepada bulan Ramadan sekitar 12 hari lagi. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan fi bab Sifatis Siyam. Kita telah masuk kepada masalah atau pasal yang ketiga, Al-Iftar. Dan di pasal yang ketiga Al-Iftar ini telah masuk pula kita kepada masalah yang ketiga, istihbab al-fitr ala rutub au tamr. Disunahkan berbuka itu dengan ar-rutub ataupun tamr, dan telah kita sebutkan perbedaan ar-rutub dengan tamr. Dan telah kita masuki hadis yang pertama dari Anas ibnu Malik, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yafturu ala rutubat qabla an yusalliya, bahwa Nabi itu yuftiru fi'lun mudhari' dari aftara yuftiru ala wazn af'ala yuf'ilu. Maka Nabi yuftiru dengan fi'lun mudhari' menunjukkan keseringan, terus menerus, bahwa Nabi terus-menerus dalam keadaan berbuka ala rutubat. Maka didahulukan rutubat di dalam hadis ini. Apa rutubat? Tamr yang masih basah, yang masih segar, diambil dari pohonnya dengan tangkai-tangkainya. Ini makna rutubat. Qabla an yusalliya, sebelum salat. Dan ini seperti di hadis Aisyah yang terdahulu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melaksanakan salat maghrib kecuali dia berbuka walau jur'atin min ma', meskipun dengan air minum. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi tidaklah salat maghrib kecuali mengambil rutubat, mengambil tamr yang masih basah. Fa in lam takun rutubat fa'ala tamarat. Maka jika tidak didapatkan tamr yang masih basah, fa'ala tamarat, maka dengan tamr ataupun kurma-kurma yang sudah kering. Maka di sini menjadi pendalilan tentang keutamaan rutubat, kurma yang masih basah daripada yang sudah kering. Fa in lam takun hasawatin min ma'in. Maka jika tidak didapati rutubat dan tidak didapati tamr yang sudah kering, maka dengan air minum pun tidak apa-apa. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini telah kita bahas sanadnya di pelajaran ba'dal asr, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, dan hadis ini hasan lidatih karena sanadnya bertumpu kepada Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai, yang mana dia rawi yang saduq hasanul hadis. Kita masuk kepada pendalilan hadis yang kedua tentang sunnahnya berbuka dengan rutubat atau tamr. Kalau tadi hadis Anas dengan lafaz Nabi lebih mendahulukan rutubat, maka sekarang dengan lafaz yang lain, masih dari Anas juga. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi rahimahullah, haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Halwani Abu Muhammad bitursus, haddatsana Yahya bin Adam, haddatsana Yazid
ibnu Abdul Aziz an Raqabah an Yazid ibni Abi Maryam an Anas ibni Malik an Buraid ibni Abi Maryam an Anas ibni Malik qala inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza aftara bada'a bitamri Maka hadis ini barakallahu fikum masih dari hadis Anas namun dari jalan yang lain dan lafadznya juga lain dari segi ilmu fikih mempunyai makna yang berbeda dan hukum yang berbeda. Maka dari segi ilmu hadis ini dikeluarkan oleh Muhammad ibnu Yusuf al-Firyabi, yang mana dia juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tabrani dan Ibnu Asakir dan Adhiya Al-Maqdisi, semuanya bertumpu kepada sanad Yahya ibnu Adam haddatsana Yazid ibnu Abdul Aziz an Raqabah an Buraid ibni Abi Maryam dari Anas ibni Malik. Sanad ini sanad yang sahih. Raqabah dia adalah ibnu Musqalah dan Buraid dan Yazid ibnu Abdul Aziz ibnu Sayyah. Maka semua rijalnya thiqat. Maka hadis ini hadis yang sahih. Telah diilahkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana Imam An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra menyebutkan hadal hadis rawahu Syu'bah an Buraid anin Nabi mursalan, tanpa menyebutkan kepada Anas. Maka ini ucapan Imam An-Nasa'i di saat mengilahkan riwayat ini, bahwa di sana ada Syu'bah meriwayatkan dari Buraidah tanpa menyebut Anas dari Nabi. Maka hadis ini jalan yang mursal. Ini taklil Imam An-Nasa'i. Walakin hadhil illah ghairu qadihah. Namun di sini tidak dijadikan ilah ini qadihah, dan kita telah mempelajari di kitab Mustalahil Hadis bahwa hadis mu'al terbagi menjadi dua, ilah yang qadihah dan ilah yang ghairu qadihah. Al ilah yang qadihah, ilah yang membuat cacat kepada sanad, maka mendhaifkan sanad tersebut. Adapun hanya sekedar ilah, hanya sekedar praduga tentang kedhaifan kecacatan, tetapi dia tidak mencacatkan dikarenakan dari qarinah dia itu tidak mendhaifkan, maka dinamakan ilah ghairu qadihah. Praduga dari pendhaifan tetapi tidak kuat. Maka di sini Imam An-Nasa'i mengatakan bahwa hadis yang kita baca tadi yang marfu dari Anas dari Nabi itu diilahkan oleh Imam An-Nasa'i dengan riwayat Imam Asy-Syu'bah meriwayatkan dari Buraid tanpa menyebut Anas, langsung Buraid dari Nabi, berarti mursal karena Buraid tabi'i. Namun wallahu a'lam hadhil illah ghairu qadihah. Kenapa? Karena Raqabah yang mana dia itu meriwayatkan dari Buraid menyebutkan Anas ibnu Malik, maka Raqabah juga rawi yang di atas derajat thiqah. Telah berkata Imam Ahmad, thiqatun ma'mun. Maka kalau begitu Syu'bah meriwayatkan dari Buraid tanpa menyebut Anas, dan Raqabah meriwayatkan dari Buraid menyebutkan Anas marfu kepada Nabi. Di sini kita katakan riwayat Buraid dengan menyebut Anas bukan menjadi penyakit hadis, tetapi tu'tabar riwayah ziyadah minathiqah makbulah, tambahan dari rawi yang thiqah yang diterima, di mana tambahan lafaz Anas diterima karena Raqabah disebutkan oleh Imam Ahmad thiqatun ma'mun, di atas derajat thiqah.
Dan selain itu, kita juga melihat kepada para ulama ahlul ilal yang lain, apakah ada yang mengilahkan sampai kepada qadihah yang harus kita ini mendoifkan hadis tersebut? Maka kita rujuk kepada para ulama yang lain ahlil ilal, di antaranya Imam Ad-Daruqutni. Maka Imam Ad-Daruqutni telah mengatakan yarwihi Raqabah ibnu Musqalah an Buraid an Anas wa khalafahu Syu'bah farawahu an Buraid annahu dzakara lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mursalan wa yushbihu an yakuna Raqabah hafidhahu. Maka di sini Imam Ad-Daruqutni mengatakan setelah menyebutkan khilaf, Imam Syu'bah meriwayatkan dari Buraid tanpa Anas, mursal berarti, dan periwayatan Raqabah ibnu Musqalah meriwayatkan dari Buraid disebutkan Anas dari Nabi berarti marfu, bersambung. Maka kata Imam Ad-Daruqutni, imam dari ilmul ilal, ilmu penyakit hadis, mengatakan an yakuna Raqabah hafidhahu, tidak mengilahkan bahwa Raqabah itu syad ataupun dia marjuh, tidak, tetapi justru mengatakan bahwa Raqabah menghafalnya. Maksudnya tambahan Anas bisa dijadikan pendalilan karena Raqabah thiqatun ma'mun, seperti ucapan Imam Ahmad tadi, dan Syu'bah imam. Maka di sini keduanya berselisih dari murid Buraid. Syu'bah meriwayatkan dari Buraid dari Nabi mursal, dan Raqabah ibnu Musqalah meriwayatkan dari Buraid dari Anas marfu. Maka di sini Imam Ad-Daruqutni tidak memandang riwayat dari Raqabah kalah syad dengan riwayat Syu'bah. Maka ini dinamakan dengan ziyadah thiqah makbulah. Maka dengan kaidah seperti ini, kalau kita katakan seperti pendalilan Imam Al-Albani tentang menggerakkan jari, kenapa menggerakkan jari tidak dikatakan ziyadah thiqah makbulah? Maka di sini tidak bisa. Kenapa? Karena Zaidah ibnu Qudamah yang meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb dari bapaknya dari Wa'il ibnu Hujr, Zaidah ibnu Qudamah menyelisihi 13 rawi. Di antaranya yang lebih daripada dia seperti Sufyanain, menyelisihi Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, dan Hamadain, Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah, dan Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, dan yang lainnya sampai 13, di antaranya Waddah Al-Yashkuri. Maka satu saja Syu'bah menyelisihi Zaidah ibnu Qudamah, maka Zaidah kalah. Dan begitupun Sufyan Ats-Tsauri menyelisihi Zaidah ibnu Qudamah dalam periwayatan Asim ibnu Kulayb an abihi an Wa'il ibnu Hujr. Di riwayat An-Nasa'i bahwa Wa'il ibnu Hujr melihat Nabi menggerak-gerakkan jari jemarinya. Maka hadis ini kita katakan syad, berkesendirian. Zaidah ibnu Qudamah menyelisihi 13 rawi. Kasusnya berbeda dengan ini. Satu orang Zaidah ibnu Qudamah yang thiqah meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb melawan 13 rawi yang diantaranya Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, Waddah Al-Yashkuri, Hamad ibnu Zaid, Hamad ibnu Salamah, dan yang lainnya. Maka ke-13 rawi lawan Zaidah ibnu Qudamah menunjukkan Zaidah ibnu Qudamah berkesendirian melawan 13, kita hukumi syad, bahwa tambahan itu tidak kuat. Maka berbeda kasus di sini. Maka permasalahan menggerakkan jari dulu waktu kami di Indonesia, maka kami berada di Bandung, di Pindad,